Setelah pasukan Pasopati berhasil membawa para jenderal ke lubang buaya, pasukan Bima Sakti yang berada di kota sedang bersiap-siap untuk menyerang kantor RRI dan Telkom untuk menyiarkan berita propaganda tentang berhasilnya pasukan Cakrabirawa dalam mengamankan Presiden Soekarno dari kudeta Dewan Jenderal. Di lain tempat, tepatnya di rumah Jenderal Soeharto, Mas Turi melapor pada Soeharto bahwa telah terdengar suara tembakan di rumah para jenderal. Sementara itu, pasukan Pasopati yang membawa para jenderal telah sampai di lubang buaya. Dan di sini inilah kita diperlihatkan bagaimana para anggota PKI bersama Cakrabirawa menyiksa para jenderal dengan cara dipukul, dicungkil matanya dengan arit dan disilat-silat wajahnya. Selain itu, di sini ini juga diperlihatkan bahwa Sugitno, polisi yang sedang berpatroli di depan rumah Haryono juga ikut dibawa. Dan kelak, berkat informasi dari Sukitman inilah tempat para jenderal disiksa ini diketemukan. Sementara para jenderal sedang disiksa, para PKI di luar merayakan kemenangan dengan bernyanyi genjer-genjer. Inilah scene kebiadaban PKI dalam menyiksa para jenderal kita yang terhormat. Di akhir penyiksaan, para jenderal tersebut ditembak mati dan mayatnya dimasukkan ke dalam sumur tua dan ditimbun dengan pohon pisang. Di Gedung Penas, Letkol Untung, Brigjen Suparjo, dan Sam Kamaruzaman sedang mempersiapkan pidato atas kemenangan gerakan 30 September yang akan disiarkan di RRI. Dan setelah naskah dikirim ke Kapten Suradi untuk disiarkan di RRI, mereka pun segera meninggalkan Gedung Penas. Pasukan Bima Sakti yang sudah berhasil menguasai RRI menyuruh agar penyiar RRI waktu itu, Dahri Iskandar, untuk menyiarkan berita kemenangan Dewan Revolusi yang telah menyelamatkan Soekarno dari kudeta para Dewan Jenderal dengan operasi militer gerakan 30 September yang dipimpin oleh Letkol Untung, Komandan Resimen Cakrabirawa. Isi dari pidato ini adalah kemenangan pasukan Cakrabirawa yang dipimpin oleh Letkol Untung dalam menyelamatkan Presiden Soekarno dari gerakan kudeta yang akan dilakukan oleh Dewan Jenderal. Soeharto yang mendengar siaran dari RRI terkait gerakan 30 September segera melakukan tindakan dengan mengumpulkan para petinggi Angkatan Darat yang masih tersisa. Di sini ini pun, Ali Murtopo yang kelak jadi jenderal disuruh oleh Soeharto agar Komandan Batalion 454 untuk segera menghadap kepadanya. Sementara itu, Soeharto melakukan rapat dengan staf pertama di Kostrad mengenai gerakan 30 September sebagai pengkhianatan. Di sini ini pun, Soeharto menerangkan bahwa Dewan Jenderal itu tidak ada. Soeharto pun menerka bahwa yang akan melakukan kudeta justru bukan Dewan Jenderal, melainkan mereka yang terlibat dalam gerakan 30 September. Di tempat lain, Presiden Soekarno mendapat laporan dari Brigjen Suparjo bahwa semua jenderal telah meninggal, kecuali Nasution. Di sini ini pun terlihat ada Omar Dhani, Panglima Angkatan Darat. Soeharto yang mengambil komando pimpinan Angkatan Darat menghubungi pimpinan angkatan lain seperti Angkatan Laut yang dipimpin oleh R.E. Marta Dinata, Angkatan Kepolisian yang dipimpin oleh Marzaman, dan Angkatan Udara yang kebetulan sang Panglima Omar Dhani sedang tidak ada di tempat karena sedang menemani Soekarno, namun digantikan oleh Komodor Leo Matimena. Soeharto menerangkan bahwa para jenderal Angkatan Darat diculik oleh pasukan yang dipimpin oleh Untung dan meminta agar pasukan para panglima tersebut tidak ada yang bergerak di luar komando mereka. Di luar, pasukan RPKAD sudah bersiap-siap untuk melakukan pengamanan. Di dalam, Soeharto memerintahkan kepada Kolonel Wahono untuk menyiapkan radiogram yang akan ditunjukkan kepada para pemimpin Kodam mengenai pengambilan kekuasaan secara paksa yang dilakukan oleh pemberontak yang mengatasnamakan gerakan 30 September. Jenderal Umar Wirahadikusuma menelpon Soeharto, melaporkan bahwa ia melihat Brigjen Suparjo di istana. Padahal, seharusnya ia sedang bertugas di Kalimantan Barat. Disinilah peran Brigjen Suparjo mulai diketahui. Selanjutnya, Kolonel Sarwo Edi dari RPKAD melapor kepada Soeharto terkait berita yang tersiar di RRI mengenai gerakan Untung. Di sini pun Soeharto memerintahkan agar pasukan RPKAD di bawah Sarwo Edi untuk merebut kembali RRI dari pasukan Cakrabirawa. Selanjutnya, Komodor Leo Watimena dari Angkatan Udara meminta penjelasan dari Soeharto terkait apa yang sedang terjadi. Di sini, Soeharto menerangkan bahwa ia sudah mengenal Untung lama sekali sejak Soeharto masih menjabat sebagai Komandan Resimen 15 di Solo. Untung adalah Komandan Kompi 444. Untung, sejak tahun 45 sudah mendapatkan didikan politik dari tokoh senior PKI, Alimin. Di sini, Soeharto mencurigai bahwa gerakan 30 September pasti didalangi oleh PKI. Sementara itu, para ketua gerakan G30S, Letkol Untung, dan kawan-kawan sedang membicarakan hasil dari gerakan 30 September. Di sini Brigjen Suparjo menyudutkan Sam bahwa gerakan ini dari awal sudah ia duga akan gagal. Namun Brigjen Suparjo tetap optimis, tapi dia juga takut musuh-musuh mereka bergabung bersatu untuk melawan mereka. Di Kostrad, dalam rapat staf kedua, Soeharto menerangkan bahwa memang ada pelatihan militer yang dilakukan di Halim
di mana para orang-orang PKI yang berlatih di sana dengan menyamar sebagai tenaga bantuan Sukuan dan Sukwati. Di sini Soeharto mendesak agar Kolonel Wahono untuk menghubungi Kolonel Sarwo untuk menyerang Halim dan membawa Presiden Soekarno keluar dari Halim. Di tempat para ketua gerakan 30 September, Brigjen Suparjo memerintahkan agar bawahannya segera mengirimkan kabar terkait hasil dari G30S kepada Aidit. Di sini Aidit nampak panik setelah membaca surat dari Brigjen Suparjo. Di istana, Soekarno berkumpul dengan para jenderal dan petinggi negara dan menerangkan bahwa Soekarno yang menjabat sebagai petinggi ABRI dan untuk menjalankan tugas sehari-hari dipilihlah Jenderal Pranoto. DRRI kembali memberitakan soal pembentukan Dewan Revolusi yang susunannya terdiri dari tingkat desa sampai pusat. Sementara itu, pasukan RPKAD sudah bersiap menuju Halim. Di Kostrad, Soeharto mendapat laporan dari Kolonel Widianarko dari Marinir. Ia menerangkan bahwa Soekarno sedang berada di Halim dengan keadaan sehat. Di sini Soeharto memerintahkan agar Kolonel Widianarko mengusahakan agar Soekarno segera meninggalkan Halim sebelum tengah malam. Sebab Halim dicurigai sebagai sarang gerakan 30 September dan akan dilakukan pembersihan oleh Kostrad. Sementara itu, Letkol Untung di tempat persembunyiannya memerintahkan agar bawahannya segera menyiarkan kembali pidato DRRI mengenai pangkat militer dan jabatan-jabatan di Angkatan Bersenjata guna membentuk Dewan Revolusi. Soeharto yang mendengar siaran Untung menyuruh pada Kolonel Sarwo untuk segera merebut RRI dari pasukan Untung. Di tempat persembunyian ketua gerakan 30 September tampak panik karena pasukan Bima Sakti yang bersiaga di Monas sudah kembali ke Kostrad atas perintah Soeharto. Mereka pun segera berangkat meninggalkan tempat persembunyiannya. Nasution atas jaminan Soeharto datang ke markas Kostrad dan berlindung di sana. Pasukan RPKAD di bawah pimpinan Sarwoedi berhasil merebut kembali Telkom dan RRI dan segera menyiarkan rekaman Soeharto yang berisi bahwa gerakan 30 September adalah gerakan pengkhianatan. Di sini pun Soeharto menaikkan dirinya sendiri sebagai pimpinan sementara Angkatan Darat. Di Pangkalan Halim, Aidit segera pergi meninggalkan Jakarta dengan pesawat milik Auri. Sementara itu, Sam dan petinggi gerakan 30 September yang lain masih tetap stay di Jakarta. Sementara itu, markas Kostrad dipindahkan sementara ke Senayan karena ada informasi kalau Auri akan melakukan pemboman. Letkol Untung, Brigjen Suparjo, Sam Kamaruzaman dan petinggi gerakan 30 September sedang berada di rumah persembunyiannya. Dan di sini terlihat bahwa mereka sudah putus asa sebab daerah Halim sudah jatuh. Di luar terjadi baku tembak antara pasukan di bawah RPKAD dengan pasukan yang menjaga para petinggi gerakan 30 September. Selanjutnya, kolonel dan komodor berusaha agar tembak menembak dihentikan dan ketika perintah jangan tembak diteriakan, mereka masih tetap melakukan baku tembak, bahkan sampai ada yang menggunakan basoka. Di dalam rumah, para petinggi gerakan 30 September membakar semua dokumen guna menghilangkan jejak, dan mereka pun memutuskan untuk membubarkan diri agar jejak mereka tidak terlacak. Karena keadaan semakin kacau, maka Presiden Soekarno memerintahkan agar semua petinggi ABRI untuk segera ke Bogor menghadap Soekarno. Di istana, Presiden menerangkan pada Sarwoedi bahwa hal seperti ini lumrah dalam revolusi. Soeharto sudah berada di depan istana segera setelah perintah Presiden pada para petinggi angkatan untuk berkumpul. Soeharto datang membawa sepucuk senjata. Dan tidak lama kemudian, para petinggi sudah menghadap Presiden. Di sini Soekarno menerangkan bahwa kejadian seperti ini hal yang biasa dalam revolusi. Di sini pun Soekarno memerintahkan agar Angkatan Darat tidak mencurigai angkatan lain, terutama Angkatan Udara. Di sini Soeharto protes bahwa banyak bukti PKI yang dilatih militer di Halim dan mereka menggunakan senjata milik Angkatan Udara. Disinilah Soeharto membawa senjata milik anggota PKI yang digunakan dalam latihan dan ternyata benar. Senjata itu milik Angkatan Udara. Di sini Umar Dhani langsung terdiam. Setelah itu Soekarno mengangkat Jenderal Pranoto sebagai pelaksana harian. Namun sekali lagi Soeharto menerangkan bahwa dia berinisiatif mengangkat dirinya menjadi pimpinan Angkatan Darat berdasarkan kebiasaan. Saat Jenderal Ahmad Yani berhalangan, dialah yang menggantikannya. Akhirnya Soekarno memberikan pelaksanaan harian terhadap Soeharto di samping Pranoto. Soekarno pun menyiarkan mengenai pengangkatan Soeharto. Di lain tempat, pasukan yang terlibat gerakan 30 September sedang sibuk mengubur seluruh senjata yang digunakan dalam operasi militer penculikan para jenderal. Di lain tempat, Sarwoedi melapor pada Soeharto bahwa Halim sudah dikuasai oleh Angkatan Darat dan Soeharto memerintahkan untuk melakukan pembersihan. Pasukan Sarwo pun segera menyusuri hutan di kawasan Halim untuk menemukan jenazah para jenderal. Sementara itu, di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat terlihat Ade Irma Suryani yang sedang kritis akibat terkena tembakan pasukan Cakrabirawa saat menggerebek rumahnya dalam rangka menculik Nasution. Di scene inilah kita diperlihatkan detik-detik almarhumah Ade Irma Suryani Nasution menghembuskan napas terakhirnya. Pasukan RPKAD yang sedang mencari jenazah para jenderal akhirnya bisa menemukan tempat di mana para jenderal dibantai. Penemuan ini terlihat dari bukti-bukti yang ditinggalkan oleh para anggota PKI dan berkat informasi dari Sukitman, seorang polisi yang ikut dibawa ke lubang buaya namun tidak ikut dibunuh.
Karena insting militer yang kuat, akhirnya pasukan RPKAD berhasil menemukan jenazah para jenderal di dalam sumur tua yang tertutup pohon pisang. Dan jenazah para jenderal pun diangkat untuk dimakamkan secara layak. Film pun ditutup dengan pidato Nasution yang mengiringi proses pengantaran jenazah para jenderal, para pahlawan revolusi, yang namanya akan abadi selama Republik ini berdiri, menuju tempat persemayaman terakhirnya.